kita sudah mempersiapkan diri dulu, misalnya membuat perangkat peraturan baik dari pihak sekolah maupun bekerjasama dengan pihak komite dan orang tua, dan membuat sebuah aturan. Itu sebagai langkah awal antisipasi kita ketika terjadi sesuatu yang suatu konflik lah di sekolah kita, karena kita lembaga yang profesional kan, karena selanjutnya kita akan melakukan tindakan-tindakan kepada hal yang terlibat konflik itu, yang siswa atau guru yang terlibat konflik, untuk memberikan sebuah sebuah sanksi lah ya, yang dimana sebelum sanksi itu pembinaan dulu, pembinaan berlanjutkan dengan sanksi, yang mana setiap kegiatan tindakan itu kita sebaiknya mendokumentasikan, ya, mendokumentasikan untuk apa? Untuk tidak terjadinya konflik yang berkepanjangan. Nah, misalnya kita awalnya pertama kita bikin dulu sebuah perjanjian lah ya, perjanjian yang awalnya hanya dengan secari kertas saja tanpa bermaterai gitu. Tapi kalau seandainya berkelanjutan nanti kita perlu menyediakan perangkat dokumen yang ada hitam putihnya, harus bermaterai, sehingga nanti anak-anak yang terlibat konflik ini tidak melanjutkan tindakannya untuk menciptakan konflik di suatu sekolah lah misalnya. Jadi itu mungkin masukan dari saya. Kita menyiapkan dulu perangkat aturan untuk mengikat supaya tidak terjadi konflik. Jika terjadi, kita tangani dengan profesional. Itu mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Muhammad Rija. Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau menanggapi? Oke, kalau tidak ada, baiklah kami akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Silahkan Bapak Sudisardi atau yang lainnya, silahkan dijawab. Baik, terima kasih. Izinkan saya mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ibu Tutut Siswati. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menggunakan kerangka kerja teori konflik tradisional untuk menganalisis konflik dalam institusi pendidikan, termasuk antara guru dan kebijakan, siswa dengan sistem, dan antara nilai-nilai lokal dan kurikulum nasional. Dari pertanyaannya cukup banyak yang harus dianalisa, ada 3. Yang pertama, guru dengan kebijakan, siswa dengan sistem, kemudian nilai dengan kurikulum nasional. Kemudian, bagaimana kerangka dasar teori konflik tradisional? Teori konflik tradisional pada dasarnya merujuk kepada pemikiran Karl Marx, yaitu setiap struktur sosial menyimpan potensi konflik karena adanya perebutan kekuasaan, sumber daya, dan nilai. Oke, yang pertama, menggunakan kerangka ini untuk menganalisis konflik di institusi pendidikan. Konflik antara guru dan kebijakan pendidikan. Menganalisanya, kebijakan pendidikan nasional sering dibuat top-down, dari atas ke bawah, tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Kemudian suara guru, bagaimana kondisi guru terabaikan. Kemudian ada konflik guru berada dalam posisi kurang berdaya secara struktural, meskipun mereka adalah pelaksana utama di lapangan. Contoh konfliknya, guru diwajibkan memberikan kurikulum merdeka, tetapi tidak dilibatkan dalam perumusannya. Jadi teori konflik menjelaskan bahwa guru menjadi kelompok yang ditekan dan sistem yang diatur oleh elit birokratik. Ketimpangan ini menimbulkan ketegangan dan resistensi. Misalnya dalam bentuk kritik, mereka akan mengadakan mogok kerja, kemudian sikap apatis terhadap kebijakan pemerintah. Itu konflik yang bisa dilihat dari kerangka teori konflik tradisional. Kemudian ada konflik siswa dengan sistem sekolah. Analisa teori konflik ini adalah sistem pendidikan sering mencerminkan nilai-nilai dominan, yaitu dominan hanya dilihat dari sekolah menengah atas, sehingga siswa dari latar sosial bawah merasa terpinggirkan. Contoh konfliknya, kurikulum menekankan hafalan dan ujian tanpa ruang untuk kreativitas.
Kemudian aturan disiplin yang tidak mempertimbangkan kondisi psikologis siswa. Teori konflik menjelaskan sistem pendidikan menjadi alat kontrol sosial. Siswa dari kelompok minoritas, miskin, dan berbeda nilai menjadi korban dari sistem ini. Kemudian selanjutnya adalah konflik antara nilai lokal dan kurikulum nasional. Analisis konflik nasional, kurikulum nasional membawa nilai-nilai homogen, yaitu nasionalisme, modernisasi yang kadang tidak selaras dengan nilai-nilai adat dan kearifan lokal dan agama kultur dari daerah. Contohnya di komunitas Melayu dan Minangkabau misalnya nilai musyawarah atau adat bisa bisa berbenturan dengan kurikulum yang menekankan individualisme dan kompetisi. Teori konflik menjelaskan terjadi dominasi nilai budaya pusat kepada daerah. Ini memicu perlawanan kultural seperti munculnya sekolah adat, kemudian pergerakan pendidikan berbasis lokal. Selanjutnya, langkah-langkah menganalisis menggunakan kerangka teori konflik tradisional. Yang pertama, langkahnya pertama, identifikasi aktor yang dominan. Penjelasannya siapa yang membuat kebijakan, siapa yang menjalankan, dan siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Kemudian, telusuri bentuk konflik dan ketegangan. Apakah terjadi resistensi, diskriminasi, atau ketimpangan akses. Selanjutnya, teori tradisional juga bisa menyoroti analisis sumber konflik struktural. Apakah karena perbedaan kelas sosial, budaya, atau ideologi. Kemudian, kita lihat bentuk perlawanan. Apakah guru, siswa, komunitas menolak, menyesuaikan, atau menciptakan alternatif lain. Kemudian, prediksi arah perubahan. Apakah sistem akan mengadaptasi atau justru makin represif. Demikian menganalisis bagaimana teori tradisional menganalisis konflik yang ada di lingkungan pendidikan. Saya kira Baik, Pak. Terima kasih Pak Susardi. Oke, silakan Pak Syamsari. Silakan Pak Syamsari. Baik, terima kasih Bu Nova, terima kasih moderator. Izin Pak Dokter sedikit menyampaikan juga ataupun memberikan sedikit tentang bagaimana kita dapat menggunakan kerangka kerja teori konflik tradisional untuk menganalisis konflik dalam sistem pendidikan, termasuk antara guru dan kebijakan siswa dan sistem atau antara nilai-nilai lokal dan kurikulum Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya betul-betul dengan teori konflik tradisional ini kita bisa dapat pahami bahwasannya yang pertama, konflik di lembaga pendidikan bukanlah gangguan, akan tetapi itu adalah gejala struktural dari ketimpangan kekuasaan ataupun distribusi ataupun sumber daya dan perbedaan nilai-nilai yang lain. Lalu kemudian solusinya tidak sekedar teknis tetapi juga struktural dan kultural. Lalu yang selanjutnya yaitu konflik yang dikelola secara konstruktif dapat menjadi pemicu perubahan sosial dan kebijakan pendidikan yang lebih adil. Nah, mungkin itu yang dapat saya tambahkan mungkin betul-betul. Artinya dari berbagai yang kita dapat menggunakan kerangka kinerja teori konflik tradisional ini, jadi cara untuk menganalisis konflik tersebut yang terutama itu tadi, konflik di lembaga itu pendidikan itu bukanlah gangguan sebenarnya, akan tetapi itu adalah gejala struktural tersebut. Baik, terima kasih Ibu Nova. Oke, terima kasih Pak Alang. Silakan Pak Firdaus, sepertinya mau menambahkan ini. Ya, silakan Pak Endang. Pak Endang. Pak Endang mau menanggapi? Bagaimana Bu Tutut? Oke. Mungkin Bu Tutut, Bu. Iya Pak. Masih belum betul badannya ini. Oh, saya pikir tadi Bapak apa mau menanggapi. Bagaimana dengan Bu Tutut? Terima
terima kasih pada Pak Sardi dan Pak Sapsari atas jawabannya. Bisa saya pahami. Terima kasih Bu Novaria. Oke, sama-sama Bu Tutut. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan dari Bu Ajija. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana teori konflik tradisional menyelesaikan perubahan sosial dan peran agen sosial dalam perubahan. Nah, saya akan jelaskan bahwa teori konflik sosial menyatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena adanya pertentangan, ya, karena ada masalah di dalamnya antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang tertindas. Nah, biasanya itu kan terjadi konflik, ya. Nah, lalu bagaimana perubahan sosial itu dapat terjadi? Yaitu perubahan sosial terjadi itu karena adanya konflik terbuka yang mendorong perombakan struktur sosial. Nah, di mana agen sosial ini berperan sebagai penggerak perubahan yang menyadarkan ketimpangan dan mobilisasi masyarakat untuk menuntut keadilan. Kita anggap aja yang sekarang Bapak Ibu kita angkat, di mana guru-guru honorer yang selama ini bertahun-tahun sudah dibayar dengan gaji yang rendah. Lalu mereka ini kan merasa tertindas, lalu membentuk sebuah aliansi nasional. Lalu mereka itu melakukan unjuk rasa dan menuntut untuk menjadi status PNS. Nah, lewat tekanan-tekanan kolektif ini, artinya lewat tekanan-tekanan unjuk rasa ini, maka pemerintah akhirnya membuka rekrutmen P3K sebagai bentuk perubahan kebijakan. Nah, jadi perubahan itu terjadi karena konflik dan peran agen yang sebagai penggerak. Jadi analoginya seperti itu Bu Ajijah. Bagaimana Bu Ajijah, atau ada teman-teman saya yang lain mau menambahkan? Ya, saya, kalau dari penjelasan Ibu Nova itu, Ibu Nova ini bisa saya pahami. Saya yakin Bu Nova pasti bisa menjawab ini. Terima kasih Bu Ajijah. Terima kasih Bu Ajijah, sama-sama hebat kita semua. Oke, Eda Sujana silakan. Oke, Bu Sujana. Sedikit Bu Nova. Oke. Boleh Bu. Iya. Terima kasih Bu Nova. Jadi dari hasil pemaparan Bu Nova tadi, memang benar terjadinya konflik tradisional itu kan dikarenakan karena ada kelompok dominan dan kelompok tertindas, seperti itu. Maka terjadilah konflik. Nah, jadi dalam pandangan ini, perubahan sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara damai atau alami, melainkan hasil dari perjuangan kekuasaan. Nah, di sini mungkin ada ketimpangan ekonomi, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Nova kan, ketidakadilan, salah satunya pasti itu ya, makanya terjadi konflik, atau perbedaan nilai dalam masyarakat. Nah, tanya di sini cara menyelesaikannya bagaimana gitu. Nah, cara menyelesaikannya menurut teori konflik tradisional, perubahan sosial itu dianggap tercapai melalui konflik dan revolusi, bukan melalui konsensus. Nah, perubahan diselesaikan dengan mengganti struktur lama yang tidak adil dan membentuk struktur sosial baru yang lebih setara. Mungkin itu salah satu untuk penyelesaiannya. Kemudian bisa juga dengan institusi lama dipertanyakan, jadi seperti digugat gitu, dan bahkan dilawan bila dianggap menghambat keadilan sosial. Nah, tadi contohnya sudah dipaparkan juga dengan Ibu Novaria gitu kan. Contoh mungkin kalau tadi itu untuk guru honor tapi dari honor menjadi P3K karena dibuka rekrutmen seperti itu Pak ya. Yeah. Nah, kalau mungkin contoh untuk di lokalnya itu mungkin lebih ke gerakan reformasi pendidikan yang muncul akibat dari sistem pendidikan yang diskriminatif. Nah, mungkin itu salah satu contoh dari saya seperti itu. Terima kasih Ibu Nova. Oke, terima kasih Bu Sujana. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang mau menanggapi lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, bagaimana Pak Palang mau menanggapi? Ini Bu Aziza dulu mungkin gimana dengan jawabannya kita beri?
Tadi Bu Aziza sudah aman. Sudah. Iya. Oke, Pak Alang mau Sudah menambahkan? dipaparkan jawabannya dengan contoh-contohnya. Nah, ya udah. Oke. Saya juga paham. Oke. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, saya akan simpulkan sebelum saya tutup, yaitu bahwa teori konflik tradisional itu menekankan bahwa konflik itu terjadi karena ada timbangan dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan penekanan-penekanan. Maka perlu adanya perubahan sosial melalui pertentangan antar kelompok tersebut dengan agen sosial sebagai penggerak utama untuk menuju keadilan serta perbaikan-perbaikan sistem yang morat-marit. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Kami tutup untuk kelompok 4. Baik, izin Pak Dokter, kami lanjut untuk menjawab pertanyaan kelompok 5, Pak Dokter. Dilanjut, Bu Poli. Baik, terima kasih Ibu Novaria dari kelompok 4. Baik,